Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi lagi ya, balen dari nol lagi. Bukan hanya Pertamina, Pak Bambang juga mulai dari nol untuk distribusi normalnya. Oke, distribusi normal atau distribusi Gauss ya. Jadi nanti mohon maaf kalau penjelasannya Pak Bambang nggak sama dengan yang kemarin, karena Pak Bambang bukan nyetel rekamannya. Oke, distribusi Gauss bentuknya kurvanya seperti lonceng, walaupun ini nggak lonceng beneran ya. Nah, seperti yang Pak Bambang katakan kemarin, yang di tengah ini adalah rata-rata, median, modus gitu ya. Nah, kecekungan kurva, batas kecekungan kurva nanti adalah simpangan baku. Oleh sebab itu distribusi normal nanti dipengaruhi oleh rata-rata dan simpangan baku. Fungsinya, fungsi peluangnya adalah seper simpangan baku akar 2pi dikalikan E pangkat min setengah dikalikan data dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku kuadrat. Ini fungsinya. Oke. Namanya fungsi peluang, berarti luasan di bawah daerah sama dengan 1. Oke, itu tolong dicatat. Oke ya. Jadi kalau semisal kita langsung ke UK4 nomor 1, tidak contoh lagi, langsung ke UK4 nomor 1, halaman 116 kalau masih belum pindah halaman. Ya. Sudah dibuka halaman 116? Benar, di situ UK4. Betul, berarti masih belum pindah halaman ya. Oke. Nomor 1 ya, perhatikan. Nah, ini nanti notasinya adalah normal mu simpangan baku. Nah, kalau ada N, ada 2 angka ini berarti yang di depan adalah rata-rata, yang kedua simpangan baku. Oke, kita langsung masuk UK4 halaman 116 nomor 1A. Oke, sudah ya. Tentukan luas daerah yang dibatasi kurva normal, kan gitu ya. Nah, itu berarti sama dengan mencari peluang, kan gitu ya kemarin. Oke, yang pertama diketahui adalah normal 10,4 ya. Terus yang ditanya adalah P X lebih besar dari 17, kan gitu ya. Oke, benar? Nah, kalau seperti ini berarti kan integral dari 17 hingga tak hingga, kan gitu ya. Oke. Seper 4 akar 2pi dikalikan E pangkat min setengah X min 10/4 pangkat 2 dx. Ini cara menentukannya. Kalau bisa mengintegralkan monggo, tapi Pak Bambang nggak menyarankan karena Pak Bambang sendiri kesulitan mengintegralkan ini kalau nggak teliti. Oke, walaupun mudah susah. Bukan mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan susah ya. Oke. Oleh sebab itu kita minta bantuan. Kita harus transformasi dari normal biasa menuju normal baku 0,1. Ini juga yang menjadi dasar Pak Bambang ketika nilai Anda di bawah KKM, maka Pak Bambang melakukan transformasi menggunakan konsep ini. Jadi normal baku itu normal standar, semua rata-rata jadi 0. Nolnya itu apakah di 10 atau di 16, di 20, no reckon. Nah, seperti itu. Oke, ini yang menjadi dasar Pak Bambang nge-grade nilai dengan regresi linear yang kemarin Pak Bambang sudah lakukan. Ya, di PH berapa itu kemarin? Nih, ini dasar hukumnya. Oke, sudah ya. Karena integralnya ini susah, oke, kita cari Z-nya itu berarti apa? Berarti ini Z-nya. Oke. Perhatikan.
Z sama dengan X min mu persimpangan baku. Ya. Coba kita masukkan ke fx. Ketika Z-nya sama dengan X min mu simpangan baku, di mana rata-ratanya 0, simpangan bakunya 1, berarti nanti fz-nya sama dengan 1/2 pi ya dikalikan E min setengah Z kuadrat. Nah, ini fungsi peluangnya. Oke, sudah ya. Kita kembali lagi ke soal. Oke, nah kita mau mencari Px lebih besar dari 17. Berarti kita ubah ke Z, berarti menjadi PZ. Ingat, Z tadi sama dengan apa? Lebih besar dari 17 min 10 per M sama dengan berapa? PZ lebih besar dari 1,75. Oke. Sekarang buka pada halaman 107. Tabel halaman 107. Oke ya. Sudah? Sudah belum? Sudah. Nah, tabel di 107 itu adalah tabel kurang dari. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, gini, tak jelasin maksudnya. Ini A. Nah, luasan kurang dari itu seperti ini. Ya. Ini adalah PZ kurang dari A. Oke? Contoh. Ini ya. Oke. Nah, sekarang ini gambarnya seperti apa PZ itu? PZ lebih besar dari 1,75. Kita gambar dulu. Ya. 0 1,75. Kalau lebih besar berarti yang ini ya. Oke. Perhatikan yang saya arsir hijau. Sudah kelihatan hijaunya? Belum tak? Oh, sudah. Sudah kelihatan hijaunya ya. Nah, yang hijau ini namanya PZ kurang dari 1,75. Oke. Yang merah ini adalah PZ lebih besar dari 1,7. Oke. Jadi kalau saya mau cari PZ lebih besar dari 7, ini ya, PZ lebih besar dari 1,75, berarti saya bisa mendapatkan dengan 1 dikurangi PZ kurang dari 1,75. Kenapa demikian? Karena luasan hijau dengan luasan merah jika ditambahkan sama dengan 1. Oke, clear sampai di sini? Clear. Oke, sekarang lihat tabel pelajaran, lihat tabel sekarang. Kita mau mencari target PZ kurang dari 175, berarti di sininya 1,7 dilihat di tabel di lajur kiri, di lajur atas 0,05. Kita serot ke kanan, kita serot ke bawah, sehingga dilihat di halaman 107. Yuk dibuka halaman 107. 1,75 adalah 0,9599. Oke, berarti baca tabelnya sudah pinter, karena tidak ada yang salah. Oke. Siapa yang masih kebingungan? Sudah jelas ya? Nah, ini tinggal dimasukkan, berarti 1 dikurangi 0,95999. Berarti sama dengan, ingat kalau 1 dikurangi seperti ini, tinggal jangkepkan ke 9. Ya. 0,9 kurangi 9 0. 9 kurangi 5 4. 9 kurangi 9 0. Yang terakhir 10 kurangi 9 1. Selesai.
Monggo silakan diamankan. Oke, langsung nomor 2B. Perhatikan 2B. Perhatikan di situ normalnya berapa? Normal 25,10 ya. Oke, yang B adalah PX lebih besar dari 35. Oke, berarti sama dengan berapa? PZ lebih besar dari 35 kurangi 25 dibagi 10 sama dengan PZ lebih besar dari 1 ya. Karena lebih besar tidak dapat, kita cari dari 1 min PZ kurang dari 1 sama dengan berapa? 1 dikurangi 0,8413. Oke, sama dengan 0,1587. Nah, gini. Ezra salahnya di mana? Pembagiannya. Oke. 2C. Masih normal 25,10 ya. P 30 lebih kecil dari X lebih kecil dari 37. Berarti sama dengan P 30 kurang 25 dibagi 10 kurang dari Z kurang dari 37 kurangi 25 per 10. Berarti berapa? P 0,5 kurang dari Z kurang dari 1,2. Berarti sama dengan P Z kurang dari 1,2 kanan dikurangi kiri. Z kurang dari 0,5. Oke, berapa ini? Lihat tabel. 0,8849. Oke, dikurangi 0,6915. Berarti berapa hasilnya? 0,1934. Oh, gampang kan ya? Ayo yang D.
Berapa hasilnya yang D? Tuh, nomor 5. Oke, nomor 5. Lomba mewarnai di sebuah yayasan diikuti oleh 120 peserta. Berarti N-nya sama dengan 120 ya. Oke, dari data pendaftaran peserta diperoleh rata-rata usia mereka 10 tahun. Berarti apa? Mu-nya sama dengan 10 tahun. Dengan simpangan baku 2 tahun. Berarti sigmanya sama dengan 2 tahun. Dengan menganggap bahwa data tersebut data populasi yang berdistribusi normal. Ya. Carilah banyak peserta dengan ketentuan berikut. Nah, ada apa? Kenapa? Loh, kalau mau di sebelahnya Dharma itu depannya kosong. Jadi kalau nanti mau senggol-senggolan nggak ketahuan. Ayo sudah, jangan suka ngebully temennya. Kalau nggak ngebully ngerasting. Rasting apa roasting? Oh, roasting ya, bukan rasting ya. Oke. Yang ditanyakan adalah jumlah kurang dari 7 tahun. Perhatikan. Untuk tahu jumlahnya ini berarti sama dengan 120 dikalikan peluangnya X kurang dari 7 tahun. Oke? Sudah ya? Yuk kita cari P X kurang dari 7 sama dengan berapa? P Z kurang dari 7 min 10 dibagi 2 sama dengan PZ kurang dari min 1,5. Nah, berarti ini sama dengan apa? PZ lebih dari 1,5 atau sama juga dengan 1 dikurangi PZ kurang 1,5. Berarti sama dengan 1 dikurangi 0, berapa? 9332 ya. 9332 berarti sama dengan 0,0668 ya. Ya udah, tinggal dihitung ini 120 kalikan 0,0668. Oke ya. 120 dikali 0,0668 ya. Berarti sama dengan berapa? 8,016. Nah, namanya orang tidak boleh dibulatin ke atas, bulatinya ke bawah. Kalau dibulatin ke atas nanti ada manusia tanpa kepala, tanpa kaki. Ya, jadi ada 8 peserta.
Oke. Oke, sudah ada pertanyaan? Aman ya? Oke, silakan diamankan. Oke. Yang B adalah yang ditanya peserta lebih dari 11 tahun. Oke. Berarti sama dengan berapa? Ya 120 kali P X lebih besar dari 11. Oke, P X lebih besar dari 11 berarti sama dengan P Z lebih besar dari berapa? 11 min 10 dibagi 2 ya. Berarti sama dengan P Z lebih besar dari 0,5. Benar ya? Berarti sama dengan 1 dikurangi P Z kurang dari 0,5. Berarti berapa? Sama dengan berapa? 1 dikurangi 0,6915. Berarti sama dengan 0,3085. Nah, selesai. Berarti jumlahnya sama dengan berapa? 120 kali 0,3085. Sama dengan berapa? Cek kalkulatornya. Oke. 120 dikalikan 0,3085. Nah, 37,02 berarti 37 peserta. Peserta. Gimana? Gampang apa susah? Gampang kan ya? Nomor 5 emannya. Sudah, tidak boleh menyesal. Pilihan memang harus diterima ya. Yuk, yang C sekarang. Yang C. Peserta antara 6 tahun sampai dengan 10 tahun. Oke. Berarti sama dengan berapa? 120 kali P6 lebih kecil X lebih kecil 10. P6 lebih kecil dari X lebih kecil 10 sama dengan berapa? P, alhamdulillah, 6 kurangi 10 dibagi 2 kurang dari X kurang dari 10 kurangi 10 dibagi 2 sama dengan P min 2 kurang dari X kurang dari Z ya, ini ya, bukan X ya. Oke. Karena ini tabelnya, ini negatif, tabelnya positif ya, saya pakai pencerminan. Oke, saya gambarkan. Ini kan 0 ya. Min 2 di sini. Nah, luasannya kan ini ya. Kalau tak cerminkan jadinya apa? 2 0 ya. Berarti ini sama dengan P0 lebih kecil Z lebih kecil 2 sama dengan PZ kurang dari 2 kurangi PZ kurang dari sama dengan berapa? Yuk terakhir 0
0,9772 dikurangi 0,5 sama dengan 0,4772. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.